Pemirsa, Wakil Presiden Budiono yang selama ini dikenal irit bicara, Sabtu malam menggelar konferensi pers terkait kasus Senturi yang banyak dikait-kaitkan dengan dirinya. Apa pesan yang ingin disampaikan oleh Budiono melalui penjelasannya kemarin malam? Kami akan membahasnya bersama pakar komunikasi politik, Bapak Heri Budianto. Pak Heri, terima kasih telah hadir bersama kami di Berita Satu. Oke, Pak Heri, ini Wapres Budiono menjelaskan perihal pemeriksaan dirinya oleh KPK dan ini dilakukannya di kantor Wakil Presiden. Ini tanggapannya seperti apa mengenai komunikasi yang dilakukan oleh Budiono ini? Ya, saya ingin mengatakan bahwa dengan digelarnya konferensi pers kemarin oleh Wapres Budiono di kantor Wakil Presiden itu tidak tepat ya. Karena jelas kantor Wakil Presiden itu kan simbol negara, itu dilaksanakan untuk menjelaskan tugas-tugas kenegaraan. Jadi apa yang dilakukan menurut saya itu jelas tidak tepat ya. Karena menyangkut kasus Bank Senturi, itu kan pertanggungjawaban personal beliau ketika menjadi Gubernur Bank Indonesia. Jadi sebaiknya memang dari awal itu tidak ada setting ke situ. Namun memang ada sebuah rangkaian peristiwa yang saya ingin katakan bahwa ternyata KPK mulai dari pagi harinya memeriksa Pak Budiono di kantor Wakil Presiden. Nah, ini juga menjadi sorotan bagi kita. Kenapa kemudian KPK hadir di kantor Wakil Presiden? Itu kan menjadi perdebatan juga saya kira di publik. Mengapa KPK mengambil langkah itu? Tapi dari Budiono sendiri kemudian ada dalih sendiri bahwa penggunaan kantor Wapres ini semata-mata kemudian untuk memudahkan protokoler, tidak menyulitkan dari KPK-nya sendiri. Persis. Saya ingin mengatakan begini juga bahwa alasan protokoler itu juga tidak begitu kuat untuk menggunakan simbol negara tadi untuk menjelaskan persoalan-persoalan pribadi gitu. Nah, ini yang saya katakan bahwa kenapa hal itu tidak tepat dilakukan oleh Pak Budiono menjelaskan persoalan kasus Bank Senturi yang menyangkut tentang personal dirinya. Kemudian yang kedua, ada satu hal yang menarik menurut saya dari apa yang disampaikan. Beliau tampil dan selama ini kan tidak pernah mau bicara soal kasus Bank Senturi ya. Sejak akhir tahun 2009 ketika kasus ini mencuat lalu kemudian sampai pada puncaknya di pertengahan tahun 2010 di mana ketika itu DPR mengambil keputusan di dalam paripurna ya. Nah, Pak Budiono kan memang tidak pernah bicara soal ini dan selalu bicaranya di depan DPR ketika dipanggil ketika itu dengan tim yang DPR yang ketika itu melakukan pemanggilan terhadap beberapa pihak yang terkait dengan kasus itu. Nah, saya melihat dua hal ini. Jadi menurut saya ini ada langkah maju ya, langkah maju baik dari sisi penyidikan ya ataupun dari sisi hal yang lain ya. Ada apa nih Pak Budiono mau bicara sekarang gitu dengan hal itu semua. Nah, saya akan melihat dua hal. Selain panggung itu tadi, ada hal yang lain yang menarik yang bisa kita lihat dari sisi itu. Dari apa yang disampaikan oleh Pak Budiono, saya mencermati kebetulan disertasi S3 saya itu soal ini, soal kasus Bank Senturi ya. Ketika itu terjadi pertarungan politik kasus Bank Senturi. Nah, saya melihat ada satu ketidakkonsistenan Pak Budiono dalam menyampaikan hal ya. Ada yang konsisten, ada yang tidak konsisten. Kita mulai dari yang tidak konsisten dulu mengenai LPS. Selama ini Pak Budiono ketika kalau ditanya apakah uang LPS yang 6,7 triliun itu yang digunakan untuk diberikan kepada Bank Senturi itu adalah uang negara. Pak Budiono tidak pernah menjawab apakah uang itu uang negara dan statement beliau mengatakan bahwa uang itu silahkan tanya pada ahlinya begitu. Tapi tadi malam statement yang disampaikan oleh beliau jelas bahwa ada menyangkut tentang LPS di situ. Nah, jadi menurut saya ada pergeseran nih, sudah mulai ada titik terang gitu ya tentang itu. Baik Pak Heri, Anda melihat mungkin ada ketidakkonsistenan dari pernyataan Budiono pada saat konferensi pers tadi malam. Nah, kita akan menyoroti lebih lanjut pernyataan-pernyataan Budiono, tapi kita harus ikuti lagi jeda berikut. Pemirsa, dialog kembali kami lanjutkan. Pak Heri, ini kita memang kenal sosok Budiono selama menjabat sebagai Wakil Presiden selama hampir 5 tahun. Ini kan cenderung tertutup, irit bicara. Tapi kemudian setelah diperiksa oleh KPK, dia seolah membuka diri, menggelar konferensi pers, bahkan membuka tanya jawab dengan wartawan. Ini message ataupun pesan yang ingin disampaikan oleh Budiono ini apa? Ya, ketika Budiono muncul di panggung depan, ini adalah surprise ya. Surprise bagi kita semua, bagi publik. Saya juga mengamati betul perjalanan kasus Bank Senturi ini, ya, bagaimana kemudian para politisi termasuk Pak Budiono menyampaikan sikap, menyatakan statement di depan media massa yang kemudian direkam oleh publik. Nah,
ini pesan yang ingin disampaikan oleh sosok Budiono di akhir masa jabatannya ini ada sesuatu hal ya, saya kira sesuatu hal itu ini apa? sesuatu yang mengkhawatirkan dirinya sehingga merasa harus perlu berbicara di depan publik atau bagaimana, Pak? Saya melihat masih dua hal, karena kita akan lihat ya perkembangan kasus ini ya. Biarkan KPK juga masuk pada ranah hukum, kita akan lihat apakah hanya satu kali ini saja Pak Budiono akan menyampaikan, tapi kita melihat juga sebenarnya dalam panggung-panggung yang lain Pak Budiono kadang-kadang juga menyampaikan itu. Ada satu statement yang konsisten ya, beliau mengatakan bahwa beliau bertanggung jawab terhadap masalah itu dunia dan akhirat. Nah itu menarik ya dari satu sisi. Namun saya katakan tadi, sebuah rangkaian peristiwa ini tentu ada kegundahan yang besar dalam dirinya. Pertama, beliau akan mengakhiri masa jabatan nanti ya tidak lama lagi, kira-kira 10 bulan. Lalu yang kedua, kan persoalan ini bukan hanya persoalan hukum, tapi ada sebuah persoalan politik yang panjang yang membawa persoalan ini sehingga kita tahu ya, paripurna DPR kemudian mengatakan bahwa persoalan FPJP itu masuk pada ranah hukum. Nah, tentu ada kekhawatiran politik. Jangan-jangan nih ya, menjelang akhir masa jabatan atau nanti tidak menjabat lagi, jangan-jangan betul-betul kasus hukumnya digulirkan dan ada perubahan dari saksi misalnya menjadi tersangka. Nah, ini kekhawatiran itu pasti ada. Nah, menurut saya inilah yang kemudian dirasakan oleh sosok Budiono. Selain mengenai tadi kekhawatiran ataupun kegundahan yang dirasakan oleh sosok Budiono seperti itu, kita lihat dari pemilihan kalimatnya juga, Pak Heri. Ini kita lihat bagaimana Pak Budiono mengatakan pengambilan keputusan ini dianggap sebuah tindakan yang mulia seperti ini. Ini bagaimana penilaian Anda? Ya, ini menarik. Makanya saya juga baca beberapa headline media massa hari ini yang mengangkat itu. Ini adalah sebuah pekerjaan mulia atau ada kata-kata seperti itu. Kita bisa lihat bahwa kata-kata mulia itu kan bisa diartikan bahwa itu tidak bersalah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kata-kata mulia dapat dimaknai bahwa itu adalah sesuatu yang terhormat dengan justifikasi ekonomi, karena beliau memang seorang gubernur Bank Indonesia. Ada sebuah tindakan, itu artinya saya katakan rangkaian peristiwa ada sebuah justifikasi pada kondisi ekonomi sehingga beliau mengatakan itu adalah sebuah perbuatan yang mulia. Namun kita bisa lihat perbuatan mulia itu muncul dalam kondisi sekarang. Lagi-lagi tidak akan mungkin wacana itu muncul atau diskurs itu muncul oleh beliau tanpa ada sebuah maksud yang akan disampaikan. Jadi bisa jadi kalimat itu betul-betul dikemas sedemikian rupa lalu disampaikan kepada publik sehingga publik menangkap, oh ternyata apa yang dilakukan itu adalah memang betul-betul sebuah profesionalitas, sebuah pertanggungjawaban yang bisa dipertanggungjawabkan secara ekonomi. Jadi kalimatnya defensif dan juga pembelaan diri seperti itu ya Pak Heri ya. Kan mulia itu kan sangat terhormat. Mulia itu kan berada pada posisi yang sangat tinggi dalam sebuah penilaian kita terhadap sesuatu. Baik Pak Heri, terima kasih telah berbincang bersama kami dalam Dialog Prime Time Berita 1. Terima kasih, Terima kasih Pak.